Halo, balik lagi sama gue di Mas Sakete. Kali ini gue bakal jelasin air intake filter atau open filter racing. Pada dasarnya filter biasa itu terbuat dari kertas atau pipa. Nah, itu memang didesain untuk menyaring debu halus di jalanan. Tapi jika kalian ingin performa yang lebih, pasti yang kalian naikkan adalah pembakaran. Nah, pembakaran itu pasti butuh udara yang lebih kan. Nah, udara itu disuplai oleh intake yang berujung pada filter. Nah, filter itu ada dua, kalian bisa pilih replacement filter atau open filter. Nah, jika kalian ingin mengganti open filter kan pasti kalian harus mengganti pep atau intake-nya kan. Nah, di intake-nya itu ada MAF sensor, namanya sensor kotak yang ada di open filter itu kan. Nah, perlu kalian perhatikan penempatan sensor MAF itu nggak bisa sembarangan. Dari ketebalannya harus diperhatikan, dan dari jarak antara filter itu sendiri dan sensor MAF-nya itu juga harus diperhatikan. Nah, salah jika kalian nggak perhatikan tata letak dari sensor MAF itu, bukannya mobil kalian enak, malah mobil kalian boyor untuk dibawa. Nah, kenapa sih mas kok penempatan sensor MAF itu harus benar dan nggak boleh sembarangan? Nah, jadi kalau kalian sembarangan beli open filter yang abal-abal, terus yang KW-KW gitu kan, dia pangkon dari sensor MAF itu ketebalannya nggak diukur, jarak sama filternya nggak diukur, salah takutnya nanti mobil kalian itu malah boyor di bawah, bukannya nambah performa malah performanya turun dan malah juga ngebuang uang kan. Nah, saya sering lihat tuh misal di workshop gitu, kayak ada yang jual open filter gratis dengan embel-embel filternya bagus lah, ori lah, apa-apalah. Nah, saya tuh kadang mirisnya gimana ya, kayak misal orang yang awam, misal saya kan awam tentang mobil kan, ya tahu dikit-dikit lah. Saya asal-asal beli filter KW-KW dari workshop, dari toko-toko yang masih baratnya belum terlalu besar lah. Nah, dari pabrikan open filter KW tersebut, dia nggak merduliin seberapa tebel dari bracket sensor MAF itu kan, terus berapa jaraknya, penempatannya tuh jarak sama filternya itu nggak diukur, itu kan nanti kasihan ya, di performa mobil juga kurang bagus kan. Nah, kalau biasanya open filter digunakan di mobil matic yang berturbo. Untuk apa? Jadi kalau mobil matic yang berturbo, ya nggak yang turbo juga ya, maksudnya nggak matic nggak manual, yang penting pakai turbo, itu pasti kerasa banget tarikannya dan kerasa banget perbedaannya dari segi performa. Nah, jadi kalau kalian nih misal punya mobil matic macam Innova atau Fortuner, nah boleh tuh kalian coba ganti open filter. Misalnya mobil kalian tarikannya kurang, kalian merasa kurang, daripada ganti ECU atau apapun lah, coba deh kalian ganti filter standarnya, pakai open filter dari produknya Lampa atau KN. Nah, kalian bisa rasain sendiri gimana nih rasanya setelah open filter dan sebelum open filter. Kalau di mobil yang non turbo, saya lebih saranin yang manual. Karena apa? Kalau di mobil manual non turbo itu juga masih kerasa tarikannya, masih kerasa performanya lah. Perbedaan performa dari standar filter dan open filter itu masih kerasa, dan saya kurang saranin buat mobil yang non turbo matic. Karena apa? Menurut saya kurang signifikan, dan perbedaan performa di mobil matic ketika di open filter atau di filter standar itu kurang signifikan. Jadi ya, kalau menurut gue, contoh nih, dulu gue punya Bio, gue pasang open filter, menurut gue kan bisa naikkan performa, bisa beda lah performanya, pokoknya naik. Ternyata kurang signifikan menurut saya. Jadi saya kurang recommended deh kalau kalian yang punya mobil katakanlah non turbo ya, mobil non turbo matic di open filter. Dan gimana sih perawatan open filter itu? Kalau open filter yang semacam bentuknya kayak jamur tuh, yang pakai busa, itu kalian harus rajin-rajin bersihin, minimal seminggu sekali lah. Jadi kalau yang pakai busa itu yang bentuknya kayak jamur itu
bisa kalian bersihin pakai sabun. Dan kalau open filter yang kayak punya saya yang ini, yang banyak kayak kawat itu, kalian nggak boleh sembarangan bersihin pakai sabun. Dan itu minimal maksimal kalian harus bersihin itu sebulan sekali. Dan pakai apa bang bersihnya kalau nggak pakai sabun? Kalau yang tadi yang kayak jamur itu kan bisa kalian bersihin pakai air sabun kan. Kalau yang ini yang kayak punya saya ini nggak bisa sembarangan kalian bersihin pakai air. Itu kayak ada semacam cairannya sendiri buat bersihin. Kenapa bang kak kalau mobil udah open filter itu harus rajin-rajin bersihin, harus rajin-rajin rawat? Karena jika kotorannya udah numpuk di filternya itu kan, dan kalian nggak ngebersihin dengan benar, nggak ngebersihin secara rutin, nanti di performa bakal turun. Karena apa? Ya karena filternya udah kotor. Dan itu awet nggak sih bang pakai open filter? Masalah awet pakai open filter atau enggak itu tergantung kalian beli produk bagus enggaknya, ori enggaknya. Yang intinya pertama produknya harus benar, kedua penempatannya, pemasangan juga harus benar, ketiga dan kalian nggak boleh asal-asal pilih open filter. Katakanlah kalian udah beli pepnya kan, intake-nya buat mobil kalian, katakanlah gas, tapi filternya kalian beliin yang enggak sesuai dengan cc mobil kalian kan, menurut gue saran kan, jadinya kan performanya kurang. Nah jadi kalau kalian enggak rajin, enggak rutin ngebersihin open filter kalian, resikonya itu performanya turun. Open filter biasanya digunakan buat kalian yang suka performa tinggi, buat kalian yang suka drag race gitu-gitu. Tapi open filter di Indonesia itu peminatnya banget ya, karena mungkin dengan penggantian open filter itu performanya lebih naik ya. Cukup sekian dulu dari saya di masa kita, mungkin next vlog kita bakal balik lagi ke konten review mobil.